warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang SPD, guru di SMA Negeri 7 Sarolangun, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan fasilitator Ibu Rusiah SPD MM dan pengajar praktik Ibu Leni Marlina SPD MPD. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Adapun kesimpulan saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa seorang pendidik itu berperan harus mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Adapun langkah untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini adalah membangun komunikasi dengan murid. Sangatlah penting bagaimana memahami konsep-konsep disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, memahami motivasi perilaku murid yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan ke sekolah atau kelas, dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid. Yang pertama, budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu cara untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid, bukan paksaan atau hukuman, sehingga perilaku murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif bertujuan agar murid menjadi yang mereka inginkan, mandiri, merdeka, memiliki tanggung jawab, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pada motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, serta mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini tergolong kepada motivasi yang bersifat eksternal. Sedangkan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, tergolong kepada motivasi yang berasal secara internal. Motivasi internal ini adalah merupakan tujuan dari disiplin positif. Adapun menghindari pemberian hukuman ataupun penghargaan secara berlebihan sehingga meminimalisir munculnya motivasi secara eksternal. Budaya positif yang ketiga yaitu keyakinan sekolah atau kelas, merupakan nilai kebajikan yang diyakini oleh murid berdasarkan diskusi bersama dengan guru. Keyakinan kelas berupa kalimat positif yang mudah diingat dan dapat diterapkan di sekolah atau di kelas untuk menciptakan sekolah atau kelas yang aman dan menyenangkan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan penguasaan. Kelima kebutuhan dasar ini adalah harus dipenuhi agar semua tujuan dari sebuah perilaku manusia ini menjadikan manusianya seimbang. 5. Posisi kontrol.
Sebagai seorang pendidik, ada 5 posisi kontrol yang harus kita pahami. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai teman. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer ini, yang diharapkan adalah posisi yang ideal, di mana guru membantu murid menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dilakukan, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Yang keenam, segitiga restitusi. Pada posisi guru sebagai seorang manajer, penerapan segitiga restitusi dapat dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari penerapan dari segitiga restitusi ini adalah membentuk murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Bagaimana keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak? Menurut saya, melalui penerapan budaya positif di sekolah, tujuan pendidikan nasional dapat terwujud sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid, menuntun murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sehingga visi guru yang selaras dengan visi sekolah dapat tercapai untuk kebahagiaan dan keselamatan murid. Refleksi. Adapun pertanyaan pada refleksi ini yaitu yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Saya sudah memahami konsep inti dari budaya positif. Saya menerapkan segitiga restitusi dalam membantu menyelesaikan masalah murid. Saya melakukan aksi nyata serta berbagi pemahaman dengan rekan sejawat dan tata usaha di sekolah saya. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda yang berada di luar dugaan Anda? Bahwa yang menarik dan di luar dugaan saya adalah pemberian penghargaan sebagai upaya meningkatkan motivasi belajar murid yang selama ini saya ketahui ternyata merupakan sesuatu yang dapat menghancurkan potensi murid untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena ia dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas murid, serta menurunkan motivasi internal pada murid. Pertanyaan untuk refleksi yang kedua adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Menurut saya, dalam membantu menyelesaikan permasalahan murid untuk menerapkan disiplin positif pada murid yang pada awalnya saya memposisikan diri pada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, sekarang saya berusaha beralih ke posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi ideal guru agar murid dapat bertanggung jawab, merdeka, serta mandiri seiring dengan adanya penerapan segitiga restitusi dalam prosesnya. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Penerapan yang saya alami adalah saya melakukan diskusi bersama murid untuk membuat keyakinan kelas. Saya
bersama dengan murid memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan universal dengan kalimat positif yang disepakati bersama sebagai sebuah keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dalam membantu menyelesaikan permasalahan murid. Keempat, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa sangat senang dalam pelaksanaan penerapan konsep-konsep budaya positif itu. Saya sudah dapat mendengarkan aspirasi dari murid tentang nilai-nilai positif yang diyakini oleh mereka, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nomor 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah adanya motivasi internal murid yang timbul untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah kami buat bersama. Dan sebagai pendidik, dalam proses penerapannya itu memerlukan konsistensi dan mengingatkan kembali nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini bersama. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda gunakan? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Sebelum mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai pemantau, sebagai teman, bahkan sesekali sebagai penghukum. Perasaan saya pada posisi ini pada saat itu adalah tepat untuk menerapkan disiplin positif. Ternyata yang saya lakukan selama ini adalah tidak benar. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan disiplin positif. Yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan sadar betul bahwa murid dapat mempertanggungjawabkan masalahnya. Ia menjadi mandiri, menemukan solusi, serta pentingnya melakukan komunikasi efektif untuk mencapai tujuan bersama. Perbedaannya adalah sebelumnya dampak posisi kontrol yang saya terapkan, anak merasa tidak mandiri, merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan, bahkan ia menjadi pendendam. Ternyata selama ini saya keliru. Setelah menerapkan posisi manajer, terjalinnya komunikasi efektif dalam menyelesaikan masalah disiplin pada murid. Murid menjadi mandiri, berefleksi atas tindakan yang dilakukan, serta muncul rasa percaya diri untuk menyelesaikan permasalahan. Pertanyaan ke-7, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah, yaitu pada tahapan memvalidasi tindakan yang salah. Seperti contoh, murid yang terlambat ke sekolah. Saya menanyakan alasan kenapa terlambat ke sekolah. Kemudian, saya memberikan konsekuensi untuk membersihkan halaman dan menyarankan jangan diulangi lagi. Di mana hal ini solusinya berasal dari salah satu pihak, yaitu adalah seorang guru. Pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dengan modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Adapun hal yang penting untuk dilakukan dalam mengupayakan kolaborasi antar warga sekolah dengan orang tua, dengan lingkungan sekitar, serta masyarakat luas, agar budaya positif ini dapat diterapkan oleh murid, tidak hanya di sekolah saja, di rumah maupun di lingkungan sekitar murid, sehingga menjadi pembiasaan baik bagi murid dalam jangka waktu yang panjang.
Demikianlah video saya tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.